Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas satu teori lagi yang namanya teori konsumsi. Nah, teori konsumsi ini membahas terkait dengan perilaku-perilaku konsumen. Nah, kita nanti akan belajar motif apa saja seseorang itu dapat mengkonsumsi barang ataupun jasa. Nah, alasan mereka membeli itu apa? Nah, kita lihat itu melalui perilaku konsumen. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih seorang konsumen atau kalian ketika membeli barang itu selalu menginginkan harga yang murah? Nah, kira-kira kenapa? Oh, biar untungnya banyak. Oh, biar apa? Nah, kayak gitu ya. Tentu pasti kalian memiliki tujuan tertentu. Sama dengan seorang penjual, mengapa mereka menginginkan barangnya terjual mahal? Nah, kayak gitu. Nah, yang satu, seorang konsumen ini menginginkan harga yang murah, sedangkan produsen menginginkan harga yang mahal. Mereka memiliki dua perilaku yang berbeda. Nah, yang satu ingin yang tinggi, yang satu ingin yang rendah. Nah, ini unik banget. Nah, karena dua perilaku yang berseberangan ini, mereka akhirnya membuat sebuah kesepakatan berada di tengah-tengah. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada yang dirugikan. Konsumen untung dan produsennya juga untung. Nah, titik keseimbangan itu biasanya disebut dengan istilah titik equilibrium. Nah, gitu ya guys. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih kalian guys, kalau perilaku konsumen itu dapat dipahami hanya dengan 3 langkah. Nah, dengan apa saja? Nah, kita pelajari ini singkat saja. Nah, yang pertama ada preferensi atau selera. Alasan seseorang memilih suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Nah, tentu ya ketika kalian membeli sebuah barang, tentu kalian memilih A ataupun B itu berdasarkan selera kalian. Nah, istilah itu dinamakan istilah preferensi. Nah, kayak gitu ya guys. Nah, tentu selera seseorang itu berbeda-beda. Nah, perbedaan itulah yang membuat orang memiliki motif di dalam mengkonsumsi sebuah barang tertentu. Nah, gitu. Nah, yang kedua ada kendala anggaran. Nah, kendala anggaran ini yang membatasi seseorang di dalam mengkonsumsi sebuah barang, sehingga dia tidak bisa membeli semua barang yang dia inginkan. Nah, karena batasan inilah dia akhirnya membuat keputusan, saya harus memilih barang ini, saya harus membeli barang ini, yang ini lain kali aja, yang ini besok saja. Nah, kayak gitu. Nah, ini menjadi alasan seseorang mempertimbangkan harga karena mereka memiliki batasan pendapatan tersebut. Nah, gitu ya guys. Nah, yang ketiga ini pilihan konsumen. Nah, dengan selera dan pendapatan yang terbatas kayak tadi itu, seseorang akan mencoba mengkombinasikan barang. Karena dia menginginkan semua barang itu bisa dia beli, tapi sayangnya dia memiliki keterbatasan itu, sehingga dia harus berpikir secara cerdas, mengkombinasikan barang yang paling penting di sekarang yang saya konsumsi sekarang ini apa saja. Oh, ternyata A dan B, yang C dan D ini belum terlalu penting, jadi saya belinya minggu depan saja. Nah, sehingga kombinasi-kombinasi itu menjadi hal yang sangat logis diterapkan oleh seorang konsumen. Nah, gitu guys. Nah, pada slide yang ketiga ini kita akan membahas preferensi atau selera, beberapa asumsi dasar atau rasionalitas seseorang dalam mengkonsumsi sebuah barang. Nah, ayo kita pelajari rasionalitasnya atau logika seseorang mengkonsumsi sebuah barang. Oke, cekidot. Nah, yang pertama ini adalah rasionalitas kelengkapan. Kelengkapan ini diistilahkan kayak gini guys. Nah, kalau kalian memilih barang A daripada barang B, nah jadi ketika kalian dihadapkan dua barang yang memiliki karakter yang berbeda, tetapi kalian menginginkan barang A dan kalian lebih memilih ini A, lalu suatu ketika ada barang B dan dihadapkan barang A lagi, terus kalian memilih barang B. Nah, pada hari tertentu atau hari lain hari kalian memilih barang B. Nah, ini artinya barang A dan B ini ternyata dia memiliki preferensi yang sama secara logika. Asumsinya kayak gitu di dalam teori
mikro. Artinya apa? Artinya barang A dan B ini memiliki kualitas yang sama, memiliki tingkat kepuasan yang sama bagi Anda yang mengkonsumsi barang itu. Nah, kayak gitu ya guys. Nah, yang kedua ini ada rasionalitas, transitivitas. Nah, kayak gitu. Nah, rasionalitas ini jadi logika seseorang di dalam mengkonsumsi barang ini. Jika kalian dihadapkan 3 barang yang awalnya cuma 2, nah ketika ada barang A dan B, kalian memilih barang A, lalu suatu ketika atau suatu hari dihadapkan barang B dan C, kalian memilih barang B, artinya apa? Artinya barang A, B, dan C memiliki karakter yang berbeda, memiliki tingkat utilitas yang berbeda, memiliki tingkat kepuasan untuk diri Anda dengan tingkat yang berbeda juga. Nah, itulah kenapa seharusnya kalau kalian rasional, kalau kalian memiliki nalar yang sehat, kalian akan memilih barang A dibandingkan barang C. Nah, gitu ya guys. Tetapi ketika dihadapkan barang A dan C, kalian memilih barang C, artinya nalar kalian kurang sehat. Nah, gitu ya guys. Nah, itulah kenapa di dalam mengkonsumsi sebuah barang sebenarnya kita dapat menilai orang itu logis apa enggak dari rasionalitas yang sudah dirangkum oleh teori mikro ini. Nah, kayak gitu guys. Nah, yang terakhir ini yang lebih logis lagi. Dia menganggap banyak itu lebih memuaskan daripada sedikit. Nah, ini asumsi yang terakhir. Dia menganggap kalau kalian membeli 2 apel itu lebih memuaskan daripada membeli 1 apel. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini dikatakan logika seseorang di dalam mengkonsumsi sebuah barang. Istilahnya adalah perilaku konsumen. Yuhu. Nah, pada slide ini kita akan bahas kurva indifferent, tapi kita hanya bahas rangkuman konsepnya saja. Kita nggak akan bahas aplikatifnya. Nah, untuk pembahasan kurva indifferent di dalam aplikatifnya kita akan pelajari di video selanjutnya saja. Agar apa? Agar videonya nggak terlalu panjang, bos. Gitu ya. Nah, ini informasi ini saya dapatkan dari Google, saya rangkum dari searching di Google. Nah, ternyata kurva indifferent ini pertama kali dicetuskan oleh seseorang yang bernama Francis Sidero Edward. Nah, kayak gitu. Katanya sih gitu. Nah, kalau benar enggaknya saya enggak tahu. Nah, gitu ya. Nah, kurva indifferent ini dijelaskan adalah sebuah grafik yang menunjukkan kombinasi 2 barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama pada konsumen. Nah, ternyata tingkat kepuasan seseorang itu bisa diukur ternyata guys. Nah, kayak gitu. Nah, dia ternyata bisa dikatakan rasional. Nah, gitu ya guys. Karena ragam selera atas beberapa barang dan keterbatasan pendapatan, maka seorang konsumen akan bersikap serasional dan seefektif mungkin untuk memaksimalkan tingkat kepuasan mereka dalam mengkonsumsi beberapa barang sekaligus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena dia memiliki keterbatasan, preferensi, dan lain sebagainya, itu yang membuat dia untuk bersikap cerdas, memilih barang apa saja yang menjadi prioritas untuk dibeli sekarang, dan yang tidak terlalu prioritas bisa dibeli beberapa hari lagi atau minggu depan. Nah, kayak gitu. Itulah kenapa dia akan mencoba untuk mengkombinasikan barang A dan B. Demi apa? Demi meningkatkan atau demi memaksimalkan tingkat utilitas seseorang. Nah, gitu ya guys. Nah, singkatnya kurva indifferent ini ternyata memiliki ciri-ciri guys. Nah, ciri-cirinya gimana? Dia memiliki kemiringan negatif. Nah, artinya apa? Kalau kita belajar di teori permintaan dan penawaran, kemiringan negatif ini berarti dia memiliki skop yang berlawanan. Yang satunya tinggi, yang satunya rendah. Ketika kalian membeli barang A yang banyak, maka kalian harus mengorbankan barang yang B. Nah, itu. Kalau kalian menginginkan yang B
lebih banyak, maka kalian harus mengorbankan barang yang A karena anggarannya kan terbatas guys, gitu ya, sehingga kemiringannya negatif. Nah yang kedua, cembung ke arah titik origin. Nah kenapa dia kok cembungnya ke titik 0, menuju titik 0, bukan malah menjauhi, nah, kayak gitu. Nah ternyata setelah saya rangkum dari bukunya Pindik, ternyata dia memiliki rasio yang semakin menurun. Nah, dari apa namanya barang A ataupun barang B, semakin dia mendekati sumbu atau titik 0, maka rasionya semakin menurun, walaupun tingkat barangnya secara perhitungan dia sama kayak gitu guys. Nah, nanti kalian bisa pelajari ini di bukunya Pindik secara mendalam, atau kita nanti bisa pelajari ini di video selanjutnya saja, gitu ya guys. Nah, yang ketiga ini kurva indifferent tidak saling berpotongan. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, kan tadi dia dijelaskan satu kurva indifferent dia menggambarkan tingkat kepuasan yang sama walaupun di titik A atau titik paling ujung ataupun di titik tengah, titik yang paling kanan. Nah, dia memiliki tingkat kepuasan yang sama. Itulah kenapa jika dia berpotongan, nah suatu saat ada satu titik yang berada di dua kurva, artinya apa? Nah, artinya dia tidak rasional nanti. Nah, gitu. Jadi ini akan sangat bertentangan dengan definisi dari kurva indifferent. Gitu ya guys, sehingga dia tidak saling berpotongan. Nah yang terakhir, grafik tidak menyentuh sumbu. Nah tentu ya guys, kalau dia menyentuh sumbu berarti ada satu barang yang 0. Kalau barangnya 0 berarti dia bukan kombinasi. Artinya ketika dia bukan kombinasi, dia bukan kurva indifferent. Wong kurva indifferent itu kombinasi dua barang kok. Ya kan, kalau yang satunya 0 karena menyentuh titik sumbu, berarti dia nanti bukan kurva indifferent. Nah itu ya, sehingga yang ketiga dan keempat ini menggambarkan keidealisan, waduh, menggambarkan jati diri kurva indifferent. Nah, gitu guys. Oke, di video kali ini cukup segitu aja ya guys. Hanya rangkuman kecil. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait kurva indifferent ini di video-video selanjutnya saja. Oke, bagi kalian yang menganggap video ini bermanfaat, kalian bisa bantu like, share, dan subscribe channel ini. Thank you.